driven. Kali ini kita lagi di Suzuki Pulau Gadung dan kita akan melakukan first impression terhadap mobil ini. Ya, bukan mobil-mobil yang baru-baru amat, cuman kita belum pernah membahas dia sebelumnya. Ini adalah Suzuki XL7, saudara kandungnya dari R3. Tapi yang membedakan dia dengan R3 nggak cuman sekedar tambah-tambah over fender doang, tapi lebih banyak. Dari depan bisa kita lihat bahwa lampunya aja beda sama R3 biasa. Dia ada DRL-nya di sini. Kalau R3 yang sport kan di sini DRL-nya dia udah include di sini. Lampunya pun sudah full LED, tapi bukan LED proyektor, tapi LED yang multi reflektor. Di bagian depan juga bumpernya beda, grillnya beda. Ada garis chrome di sini, lebih gagal lah gitu. Di sini juga ada over fender ya, cladding-claddingan plastiknya. Pokoknya bikin tampilannya itu memang ya karena dia crossover ya jadi lebih gagah lah gitu. Kalau untuk mesin sendiri dia masih sama kayak R3 biasa. Dia pakai mesin K15B dengan tenaga 104 PS dan torsi 138 Nm. Bukan yang paling besar di kelasnya, tapi menurut kami ini sudah cukup, apalagi fokusan dia adalah ke keiritannya. Kapasitasnya sayang sekali belum dicat, tapi sudah dapat peredam. Gak semua dapat peredam zaman sekarang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping untuk memperkuat ya kesan crossover-crossovernya ya tentu aja ada cladding-claddingnya di sini. Model velgnya juga beda dibanding R3. Dia 16 inci, lebih besar 1 inci. Dan karena velgnya lebih besar juga, ground clearance-nya juga lebih tinggi dibanding R3 biasa. Ground clearance-nya itu nambah 20 mili dibandingkan R3 biasa. Jadi ya nggak sekedar berubah tampilan, tapi ada perubahan dari ya fungsionalitasnya lah bisa dibilang ya. Nah, di sini juga ada aksen-aksen plastiknya. Di samping, di bawah itu juga ya masih berlanjut cladding-claddingannya, ya kesan gagahnya semakin mencuat di berbagai sisi. Ya, di bagian atas juga sama Suzuki untuk XL7 ini ditambahkan roof rack, dan ini roof rack beneran bisa kalian pakai buat bawa barang, nggak cuman sekedar hiasan kayak di beberapa mobil lain. Ini nggak ada tulisan do not apply load atau semacamnya. Ini beneran kalian mau pasang apa buat mudik di sini jadi lebih enak kan, kabin belakang bisa lebih luas buat orang lebih banyak tapi barang masih aman. Nah, ini door handle-nya juga dia udah chrome. Ini khusus untuk tipe yang beta dan alpha. Untuk zeta yang paling bawah itu masih warna body dan belum keyless. Kalau yang ini kan udah keyless. Nah, keyless-nya kuncinya sama kayak kunci R3 biasa ya, kotak gini. Dan ada 2 tombol, lock dan unlock. Ya nggak beda lah sama R3 biasa pokoknya. Dan kebanyakan Suzuki sekarang gitu. Kita ke bagian belakang. Sayangnya untuk bagian belakang dia remnya masih chrome-nya tidak dibedakan dari R3 yang ya mungkin bisa nanti tambahin cakram gitu ya. Ya we'll see. Ke bagian belakang, nah di bagian belakang juga perbedaan dibanding R3 biasa. Ada di bumpernya, desain bumpernya beda. Terus di sini di blackout sama Suzuki, tapi kalau untuk lampunya masih sama. Dan untuk di tipe Zeta yang paling bawah itu sama seperti R3 yang bawah, yang nyala itu cuma LED titik-titiknya ini. Sedangkan di tipe Zeta dan Alpha dia ada LED barnya. Di bagian atas juga di sini nggak dapat spoiler ya. Spoiler itu hanya untuk di tipe Alpha atau yang paling tinggi. Dan untuk Alpha juga dia two tone roof, ininya hitam, kalau yang ini enggak. Di sini ada kamera belakang yang udah standar, dan kalau misalnya tipe Alpha itu ada satu kamera lagi kepisah untuk spion pintarnya itu. Dia jadi kameranya ada 2. Jadi kalian punya 2 kamera di sini. Ada 2 kamera. Kalau ini cuma 1, kurang. Ya. Di bagian dalam bagasi sebenarnya nggak begitu jauh beda juga sama R3 yang biasa. Ya di sini ada storage di bawah. Ininya bisa kalian copot kalau kalian mau. Tapi sebenarnya kami menyayangkan ini lebih terlalu gampang copot gitu loh, nggak ada holderannya. Di bagian sini ada storage buat nyangkut. Ada storage buat toolkit dan dongkrak di situ. Nah, bangkunya juga bisa dilipat 50-50 porsinya, dan kalau dilipat dia bisa rata lantai. Jadi ya untuk bagian bagasinya sih udah oke. Oh ya, dia juga dapat rear defogger dan juga rear wiper. Oke, mungkin sekian untuk bagian eksteriornya. Kita lanjut ke bagian interiornya.
Oke, sekarang kita udah ada di bagian dalamnya Suzuki XL7. Secara interior bentukannya masih kurang lebih sama kayak Suzuki R3, cuma ada beberapa detail-detail yang beda. Kayak salah satunya ini, di aksen ininya beda. Kalau di R3 ada yang wood panel yang buat Suzuki Sport. Nah, kalau di XL7 ini dia aksennya karbon dan ada ininya juga, list silvernya. Dan aksen itu juga nyambung ya sampai ke bagian door trimnya. Speedometernya juga ini berbeda ya dengan R3 yang pre-facelift. Kalau yang facelift bedanya sama yang non-hybrid. Jadi dia udah pakai yang full TFT MID. Desainnya juga jadi sedikit beda. Kalau yang R3 non-hybrid kan dia masih yang layar kalkulator biasa. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap ya. Ada real time konsumsi bahan bakar, ada average-nya. Dan yang unik juga ada motion sensor. Jadi si motion sensor ini bisa mendetek seberapa heboh kalian berbelok gitu ya. Kalau kalian pengen ya nggak tahu iseng lah. Terus ada power dan torque juga. Jadi ketika kalian gas seberapa banyak power yang sudah dikeluarkan sama mesin ini ya, lumayan lah ada hiburan ketika kalian bosan dengan mendengarkan musik. Ada akselerasi dan brake-nya juga, grafiknya. Ya pokoknya untuk sebuah MID ini cukup lengkap dan cukup banyak fitur-fitur ya gimmicking-nya lah. Yang unitnya sama seperti R3, dia pakai 8 inch Android base. Sayangnya dia belum ada Android Auto, Apple CarPlay ya. Coba ada pasti ya bisa lebih oke. Tapi ya secara fitur standar ya udah oke, udah ada Bluetooth, ada USB, ada AUX, radio ya standar lah pokoknya. Kemudian di bagian bawah ada power outlet satu sama ada USB AUX untuk ke head unit. Ada cooler cup holder, cuman ini di tipe Zeta, alias yang paling bawah nggak dapat. Mulai dapat di tipe Beta. Nah ini spionnya, kalau yang tipe Alpha ini spion yang terkoneksi dengan kamera belakang. Jadi kalian yang tampilkan di sini monitor, tapi bisa juga berfungsi sebagai spion pada biasa. Nah kalau yang Beta ini masih spion biasa dan sayangnya belum dilengkapi dengan Day Night View. Tapi buat kalian para pengguna Suzuki dengan spion yang sama, kalau kalian mau ganti dengan yang Day Night View, kalian bisa beli di marketplace, ini gampang didapatkan. Untuk materialnya, kursinya dia udah ada sedikit semi kulit ya di bagian samping, tapi untuk tengahnya masih fabric. Dan ya untuk yang lainnya kurang lebih masih sama seperti R3. Di sini juga ada center armrest yang mulai ada di tipe Beta. Beta dan Alpha yang dapat, Zeta tidak dapat center armrest ini. Oke, sekarang kita coba ke baris keduanya. Oke, sekarang kita udah ada di baris keduanya. Secara kurang lebih ya tetap masih sama kayak Suzuki R3 yang biasa di S17 ini ya, cuman bedanya adalah ini di kursinya dia kulit di sininya, dan sininya masih fabric yang bagian tengahnya. Ada armrest. Dan untuk posisi duduknya sendiri ya, untuk headroomnya masih lega, legroomnya juga masih lega. Ini posisi mengemudi saya. Di sini ada power outlet lagi. Jadi kalau kalian mau ngecas nggak perlu berebutan sama baris pertama. Udah ada sendiri di baris kedua. Ada seat pack pocket di masing-masing kursi depan. Kemudian untuk di bagian door trimnya yang berbeda dari R3 adalah di motif ininya nih, bagian paddingnya dia punya motif dan material yang berbeda. Selebihnya sih ya udah masih sama. Mungkin kita coba aja ke baris ketiganya langsung. Untuk akses ke baris ketiga ini kita udah ada one touch sliding, jadi cukup diangkat tuas di sini, nanti dia akan maju dengan sendirinya. Nah, oh ya, untuk Suzuki ini posisi penempatan aparnya cukup uniknya, dia ditaruh di bawah baris kedua sini, bukan di depan. Jadi kalau kalian punya Suzuki dan mencari-cari di mana letak aparnya, ya dia ada di sini aparnya. Oke, sekarang kita coba baris ketiganya. Nah, ya kalau baris ketiganya, kalau posisinya begini sih ya lega ya. Cuman coba kita mundurin biar baris keduanya juga masih nyaman posisinya. Nah, oke. Untuk di posisi baris ketiga sebenarnya untuk legroom ya terbatas ya. Cuman kalian bisa kompromi lah sama di baris kedua biar sama-sama nyaman. Nah, untuk headroom sendiri masih lumayan
ada 4 jarian untuk tinggi saya yang 174. Jadi masih cukup nyaman untuk jalan jauh, juga masih sangat oke. Di bagian kiri dan kanan juga dapat cup holder di baris ketiga, dan masih ada power outlet. Ini khusus untuk tipe beta dan alpha. Zeta tidak dapat. Jadi di baris ketiga juga kalian mau ngecas punya outletnya sendiri, tidak rebutan dengan penumpang baris lain. Untuk headrest dia masih ada lengkap. Sayangnya yang di sini untuk model handle gripnya tidak yang model retract seperti baris 1 dan baris kedua. Tapi kalau kalian mau spend dan ganti ini ya bisa. Nah, untuk posisi duduknya kalau nyender ya, atapnya headroomnya mentok dengan kepala. Jadi kalau mau kalian kepalanya masih leluasa gerak, agak sedikit maju. Dan untuk kursinya juga masih bisa diatur recliningnya. Jadi kalian mau segini atau ya mau dipentokin sampai mentok bisa. Kurang lebih segitu untuk eksterior dan interior dari Suzuki XL7. Sekarang karena kita kebetulan juga lagi ada di Suzuki Pulau Gadung, mending coba kita cari salah satu salesnya untuk tahu apa aja sih promo kalau kita mau beli Suzuki XL7 ini. Yuk. Oke, nah sekarang coba kita cari salah satu sales yang ada di Suzuki Pulau Gadung ini. Nah, itu ada satu di sana tuh. Yuk. Halo Bang. Halo Mas. Dengan namanya siapa Bang? Rijal. Bang Rijal. Oke, Bang Rijal mau nanya-nanya nih buat XL7. Ya kalau kita orang mau beli mobil kan nggak jauh-jauh ya dari promo. Bener, ada promo Bang. apa sih buat XL7 ini? Jadi kita untuk XL7 ini lagi ada promo akhir tahun. Promo akhir tahun? Wah, iya. Menarik tuh kayaknya. Apa aja tuh Bang? Kita ada promo dengan diskon lumayan besar banget Mas. Jadi kita ada diskon 29 plus masih bisa plus, lebih gede masih lagi. bisa. Masih bisa lebih gede lagi. 29 juta loh, udah gede banget, tambah gede lagi. Ya. Nah, kalau misalkan orang mau kredit nih Bang, biasanya kan pada suka kredit nih. Iya benar. DP mulai dari berapa sih dan angsuran mulai dari berapa? Kita untuk XL7 kita ada DP minim. Itu DP cuma 4 juta doang aja. DP 4 juta? Iya. Udah bisa dapat bawa pulang XL7. 4 juta aja kalian udah bisa. Nah, angsurannya berapa Bang? Mulai dari berapa angsurannya? Kita angsuran mulai dari 3,2 tanpa survei. Tanpa survei? Iya. 3,2 juta tanpa survei, DP mulai dari 4 juta, udah bisa bawa XL7. Diskonnya juga 29 plus. Mantep nggak tuh? Nah, kalau misalkan udah punya nih Bang, kan orang ada promo apa lagi mungkin servis atau spare part gitu. Jadi untuk mobil XL7 ini kita ada gratis free service 50.000 km 50.000 kilo atau 30 bulan. Atau 30 bulan. Jadi untuk jasa olis dan lainnya itu udah gratis. Nggak perlu ke sini. Jadi bisa lagi di kampung halaman, bisa datang ke Suzuki sana juga bisa buat servis. Berarti satu Indonesia. Satu Indonesia. Dan kalau misalkan mau udah punya mobil lama mau tukar yang baru bisa. Ada promo trade-in juga? Ada promo tambahan lagi. Ada promo apa aja tuh Bang kalau trade-in Bang? Jadi dapat diskonannya 29 plus tambah cashback lagi 4 juta dari trade-in-nya plus yang plus-plusnya tadi. Masih ada plus-plusnya lagi. Masih ada lagi. Banyak plus-plusnya ya. Iya. Kalian beli mobil juga sekarang dapat plus-plusnya banyak. Tenang aja. Dan satu lagi jangan khawatir. Apa lagi tuh Bang? Mobilnya udah laku, masih bisa dibawa pulang. Masih bisa dibawa pulang? Bawa pulang mobil lamanya masih bisa dipinjam kan? Datang ke sini tukar yang baru, pulangan tuh pakai apa kalau mobil langsung tarik? Nah, iya. Ini kita masih bisa dipinjam sampai kirim unit. Tuh, mobil udah laku, duitnya udah dapat, masih bisa dibawa pulang dulu sampai unit barunya bisa dipakai. Jadi kalian jangan khawatir nggak ada mobil, pasti masih ada mobil kalian. Masih bisa kemana-mana Bang. Mantep gak tuh? Nah, kalau kalian mau tes drive bisa langsung Bang? Bisa langsung. Bisa di sini atau bisa saya yang jemput ke rumah. Tuh. Tinggal telepon Bang Rijal, nanti nomornya ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Tinggal telepon, mau test drive, dianterin ke rumah, deal, promonya banyak, nggak usah khawatir servis, tinggal pakai aja isi bensin Bang ya. Bensinnya diisiin? Bensinnya diisiin tuh, kapan lagi kalian punya mobil, nggak usah bikin apa-apa, tinggal pakai. Ya paling isi buat e-tol, buat masuk tol lah Bang ya. E-tol saya kasih lagi. Dikasih lagi e-tolnya. Tuh kalian mau nunggu apa lagi? Pokoknya udah kalian tinggal datang ke Suzuki Pulau Gadung ya Bang ya. Ini dealer terbesar juga. Ini dealer pusat. Dealer pusat, ada di kantor pusatnya Suzuki. Pokoknya udah paling aman. Servis kesini bisa, kemana juga bisa. Gratis dan banyak lah pokoknya udah sama Bang Rizal dikasihnya. Nggak tanggung-tanggung. Oke, thank you deh Bang Rizal ya. Makasih Mas ya. Oke. Sekian review kami untuk Suzuki XL7 ini. Jadi kalau kalian
tertarik untuk ini bisa langsung datang ke Suzuki Pulau Gadung atau menghubungi Bang Rizal di nomor di bawah ini. Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.